Kemarin terputus Iya, terputus sampai di karena akhir- teknis. akhirnya tidak diizinkan, belum Belum diizinkan belum menikah. belum diizinkan. Nah, Ya saat itu ya ya konflik ya waktu itu apa namanya, konflik konflik terhadap diri sendiri, konflik terhadap orang lain, terhadap waktu itu namanya Eliezer, jadi dari Yana yang sampai saya juga kadang saya bingung waktu itu kan, maksudnya apa gitu. Nah, ketika saya buat masalah itu saya lupa, tapi kan dikasih tahu, jadi beliau marah besar. yang kasih tahu yang hamil ini. Ya semua Ya, mulai Pak. dari mulai dari saya pacaran tidak boleh, saya lupa itu ya, saya lupa cerita itu. Jadi papi pun juga marah sekali. Maksudnya ini saya di sekolahin, mau disiapkan untuk menjadi orang yang benar. Jadi ingat kan, tahun 98 saya ditemukan, Nah, saya diangkat, dibawa nih, dirangkul, terus mau diajarin hidup baik benar seperti bagaimana cita Tuhan itu bagaimana. Nah, akhirnya dibawa. Perjalanan waktu tahun 2002 saya mulai hilang lagi, mulai apa namanya, mulai berpacaran, mulai jatuh cinta. Karena yang harusnya sekolah, kuliah. Cuman saya lebih mengikuti hawa nafsu. Waktu itu kan hubungan sudah baik ya dengan papi, terus papi saya coba minta tolong, papi mengerti ini sudah ada, saya mau menikah, bagaimana? Ya udah papi ngomong, maksudnya saya bilang ini sudah terlanjur, saya siap tanggung jawab kok, gini. Nah papi ngomong sama papa mamanya mertua saya, maka papi cuma bilang belum. tambah kecewa lagi. Ya kecewa, saya bilang wah papi nggak fight kan? Ya mau bagaimana? Orang tua tadi paksa. Jadi waktu itu saya cuman apa namanya, aduh papi ini yang diandalkan nih kok nggak bisa gitu loh, terus mau siapa lagi. Cuman ya sudah, tapi hidup, saya life must go on, hidup tetap berjalan. Iya. Saya haruslah berjuang, ikuti saja, terpaksa pun saya ngikutin. Cuman ya itu perang batin terus. Nah, berjalan waktu, konfliknya tetap ada. Lalu anak yang besar sudah semakin besar, sudah bertumbuh 1 tahun, 2 tahun Belum menikah juga. belum menikah. Ya sudah, akhirnya saya pikir kenapa sih nggak boleh, kenapa sih ya, itu saya saat itu saya berpikir begitu. Nah ternyata hari-hari ini setelah saya menikah, setelah itu baru saya ngerti jawabannya kenapa saat itu saya masih umur begitu muda itu saya nggak boleh menikah. Bukan nggak boleh, belum diizinkan untuk menikah. Ternyata saya baru dapat jawaban setelah saya mengerti dari Tuhan. Seandainya saat itu kami masih muda sekali, kami menikah, dipaksakan menikah untuk dalam notabene mau menutupi aib lah istilah gitu ya. Maksudnya supaya anak ini besok sekolah kita maunya tersave lah, jangan sampai orang terlalu banyak tahu apa aibnya kami, keburukannya kami yang di masa lalu sudah tertutupi. Ternyata sebenarnya begini, ternyata itu salah besar. Jujur kalau saya salah besar menikah untuk menutupi. Ketika kita harus jujur, ketika kita terbuka, mungkin tidak enak di awalnya, tapi percaya selanjutnya akan lebih mudah, lebih gampang. Nah, untuk kasusnya saya, ini karena saya alamin. Jadi waktu itu papa dengan mama tidak izinkan menikah. Tidak izinkan menikah saat itu karena kami masih muda. Seandainya kalau kami diizinkan menikah saat itu untuk menutupi aib dan lalu apa kekurangan ajaran kami, apa maksud boboknya kami, dipaksakan menikah karena apa namanya, waktu kami hidup sama-sama setelah anak pertama lahir 1, 2, 3, konflik kami bisa sekali, berantemnya luar biasa. Seandainya waktu itu kita menikah sebelum dia tumbuh besar, coba jadi apa? Ujung-ujungnya cerai. Nah makanya lebih baik tunggu dulu sampai mental kami ini
Ya bukan bilang siap, siapapun di dunia ini Tidak perjalanan pernah tidak siap. ada yang pernah siap. Betul. Yang ada belajar untuk hadapi ya, belajar untuk ketika tantangan masalah itu datang kita belajar. Itu yang setahu saya yang ada yang begitu. Nah, begitu konflik itu selesai, kan tidak ada yang diputuskan karena kita belum menikah. Maju lagi konflik tambah besar, tapi selesai. Beranteman selesai. Nah sekarang saya mengerti, wah luar biasa sekali. Ternyata memang orang tua itu mau yang terbaik buat anak. Mereka tahu lah. Mereka tidak benci saya. Mereka tidak benci cucunya yang pertama ini. Mungkin awalnya tidak suka, mungkin ya siapapun ya. Selama dalam perjalanan nasihat orang tua dari papa itu hampir tiap hari sama. Kamu harus kerja, kamu harus begini kan. Tidak ada maki, tidak ada makian, tidak ada hujatan. Oh, kamu begini, harus tidak. Ngomongnya santai, tapi saya mau tanya. Kalau setiap hari selama 4 tahun diomongin gitu terus. Kamu rasanya gimana? Bosan lah. Malas sekali ketemu nanti. Saya saat itu waktu pertama masih kuat. Sebulan 2 bulan kuat. Lama-lama Jengkel begitu. juga. Mama sih tidak ngomong, cuma mama nasihat beberapa kali, tapi ya pasti. Tapi papa nasihat dengan hal yang sama. Jadi ketika papa kalau pulang, saya kan kerja atau bikin apa, pas begitu muncul, saya berusaha menghindar sebaik mungkin, sebaik mungkin. Pokoknya meminimalkan pertemuan saya dengan beliau. Karena saya takut, bukan takut sih. Malas Diomongin dengar. hal yang sama. Kayak atau bagaimana, nyuci kayak apa kayak, pokoknya ya saya komitmen jaga dia. Ini anak saya gitu. Anak yang saya punya, jadi ya sudah, begitu mau tidak mau kan itu rumahnya papi mami. Jadi hari-hari nasihat yang sama sampai tahun 2008 itu sama. Tiap hari. Sampai ada satu waktu di mana saya cuma bilang, saya nggak kuat. Suatu sore, saya ingat itu hari Minggu. Sore harinya biasa diajak pergi makan. Nah, kalau pergi makan, kita tuh semua ya, jadi papi, mami, istri saya sama anak, sama adiknya ini. Yohana, satu papi. Nah, kita berarti kan papi, mami, kita berenam. Nah, berenam makan. Saya tanya, saya ini nggak punya kerjaan. Makan di mana, siapa yang bayar? Pasti kan papi, mami. Jadi setiap makan, udahlah diajak makan. Kalau nggak makan, nanti sudah nemenin kamu ini maksudnya saya nggak mau ikut karena kan, aduh malas ikut. Ya gimana, siapa yang jaga esok? Betul? Masih kecil loh, lari. Enggak, bukan banyak alasan. Kan namanya anak kecil aktif. Kalau dia makan saya jaga, nanti saya makan gimana aja. Ya mau nggak mau kan harus ikut. Ya tuh, habis makan diomongin, dalam mobil diomongin. Jadi saya tuh, bukan saya yang bayar, orang nggak punya kerjaan, saya nggak punya apa-apa saat itu. Bahkan susu saja tuh, tapi mami yang tuh. Betapa saya bilang, sudah nggak punya apa-apa, masih dikasih makan, numpang, udah gitu bikin masalah dengan keluarga ini. Merasa jadi benalu. Jadi benalu, macam-macam lah. Nah, tapi saya rasa itu sebenarnya mungkin begini. Dari papi mami nggak rasa seperti itu. Mereka ya karena ini anak yang nanti mungkin akan menjadi istilahnya papa dari cucu mereka, terus dia suami dari anak mereka, dan mereka mau memperbaiki saya. Cuman kan begini, ini sepeda. Dia intimidasi, kamu tuh bajingan, kamu tuh benalu tadi. Kamu itu cuma hanya manfaatin. Kamu tinggal di perumahan mertua indah, cuman sudah numpang begitu. Kamu jadi dia membuat saya tuh ya itu merasa bersalah terus, merasa bersalah. Jadi saya merasa bersalah, tertekan. Ya udah, saya mau nikah, saya mau keluar. Oh nggak bisa, kamu mau nikah. Jadi saya kayak dipimpong. Perasaan saya dipimpong, ditembak. Rasanya seperti itu mempermainkan itu luar biasa. Supaya saya jangan keluar, supaya saya jangan punya sesuatu kekuatan untuk saya bisa
Keluar saya mengalami terobosan, akhirnya saya menang. Dia nggak mau, dia mau buat saya kalah, terintimidasi, kalah. Jadi ya, saya rasa saat itu saya habis betul. Saya nggak tahu mau bikin apa lagi. Rasa-rasa sampai saya bilang bunuh diri, saya takut. Tapi ada rasa ke sana saat itu. Mau bunuh diri, tak? Bukan pernah, sering rasa gitu. Tapi saya gini, takut karena saya tahu bunuh diri neraka. Siapa mau masuk neraka? Sudah hidup susah, setengah mati. Ya paling nggak gini, kalau di dunia ini saya menderita, paling nggak begitu mati surga lah. Itu loh. Kalau beda umpamanya saya apa namanya kaya, punya uang banyak, senang-senang, dunia senang, terus mati neraka. Ya dunia saya sudah hilang. Istilahnya seperti begitu. Cuman saya sudah menderita, sudah setengah mati, sudah capek dari kecil, sudah susah, sudah alamin hal yang tidak enak. Lah terus mati bunuh diri pasti neraka. Tapi saya bilang, Tuhan izinkan kalau saya tidur malam ini, saya bilang, kalau memang Engkau sudah tidak berkehendak dibuat hidup saya, ambil saya sudah. Saya selesai menyerah, saya minta ampun, ambil. Selesai sudah. Sampai saya bilang, supaya sama mati dulu udah lah. Karena saya nggak kuat. Ternyata itu kan tipu daya iblis, dia cuma manipulasi pikiran, perasaan. Sudah. Nah, hari ini kembali ke hari Minggu yang hari Minggu itu akhir November saya diajakin ayo makan. Enggak, saya ada urusan. Saya bilang gitu. Lagian saya memang sudah lelah, jiwa sudah lelah, bukan fisik, tertekan sekali. Jadi mereka pergi, saya di kamar, saya kunci pintu, nggak ada orang saat itu, saya sendiri duduk di rumah di kamar di bawah, saya kunci. Waktu itu kami tinggal serumah. Tapi beda kamar. Nah, Yo sama Esther, anak yang pertama ini di atas. Saya tinggal di dua lantai. Saya tinggal di bawah. Jadi beda kamar. Cuman pagi ya, saya ngurus anak ini mandi, main, makan apa, pokoknya dia punya apa itu. Saya berusaha semaksimal. Jadi kamar saya di bawah. Udah. Ketika mereka pergi, saya masuk, saya kunci. Saya bukan tidak pernah berdoa, cuman hari itu saya terlalu lelah, capek, dan saya cuma pengen hari itu saya bilang, Tuhan, saya mau ngobrol, saya mau ngomong sama siapa lagi begitu. Papa mama saya papa masih hidup kan, jadi papa kandung masih hidup, apa begitu juga, nggak mungkin kan. Lalu mama juga dengan kehidupan. Tapi dia sudah ngomong, dan paling nanti ngomong apa istilahnya ya kalimat kata-kata yang sama yang akan keluar ya sudah mau bagaimana, tunggu aja, bersabar, tunggu saja nanti waktunya Tuhan pasti begitu toh. Jadi saya bilang nggak mungkin, saya harus ke Tuhan langsung sendiri. Jadi begitu saya masuk kamar, saya diam sejenak, saya coba tutup mata, saya matikan lampu, saya tutup mata. Jadi saya mau ngomong. Tapi begitu saya bilang, Tuhan, meledak. Saya nggak bisa ngomong. Tapi saya tahu dia mengerti apa yang saya mau ngomong. Saya nggak bisa ngomong. Menangis karena saya ingat, saya tahu itu tidak ada orang. Saya meraung-raung, kayak kehilangan sesuatu. Kayak sesuatu berharga itu sama dan saya tidak bisa menggapai, dan itu membuat saya kegilaan. Selama berapa tahun itu tidak bisa saya luapkan, tidak bisa saya kasih keluar. Itu keluar. Itu saya menangis. Apa yang saya mau ceritakan itu tidak bisa keluar. Yang saya cuma bilang, saya ingat saya capek. Saya ingin mati. Saya sudah mati. Api air mata keluar. Saya terisak, saya menangis, meraung-raung sampai ketusuk, sampai sudah tidak bisa ada tenaga. Saya tunggu sampai saya nggak tahu berapa jam. Saya capek, mungkin sejam lebih itu ada saya menangis. Lalu saya lelah, tertidur. Rasa lepas. Tapi lepas. Udah. Saya cuma bilang, Tuhan,
kalau memang pada akhirnya saya pun tidak bisa menikah dengan Yohana, ya sudah, nggak apa-apa. Bisa lah. Tapi yang saya mau janji satu, saya tetap mau setia sama kau, saya mau lakukan apa yang kau mau. Dirinya. Saya mau ngikutin, saya mau belajar sekarang berubah. Saya tidak mau mengandalkan kekuatan saya, pikiran saya, cara saya. Tuhan mau seperti apa. Kalaupun saya hanya, dulu saya berpikir kan gereja itu maksudnya tempat yang paling sakral, suci, itu gereja, gedung gereja. Jadi buat saya waktu itu, kan pemikiran saya waktu itu seperti begitu. Jadi saya bilang, kalaupun Tuhan menyuruh saya hanya sebagai kayak cleaning service, sapu-sapu di gereja, bersih-bersih gitu, siap. Kalau itu yang Tuhan inginkan, siap. Tuhan suruh saya melakukan apa saja untuk menyenangkan hati Tuhan, siap. Saya tidak akan protes, saya tidak mau melawan, dan saya mau menikmati. Dan jikalau memang saya tidak diizinkan, atau memang dia bukan jodohnya saya, tapi saya minta ampun, saya minta maaf, tapi saya akan lakukan yang terbaik buat mereka. Dan kalau bukan Yohana yang jadi jodoh saya, biarkan saya hidup begini saja, supaya saya jangan sakitin yang lain. Maksudnya saya, ya sudah, saya hidup sendiri. Saya tidak mau macam-macam. Cuman mulai hari ini saya mau hidup dengan apa yang Tuhan mau. Waktu itu saya bilang. Terus satu hal, saya tambah lagi. Tapi jika saya memang Yohana itu jodohnya saya dan saya harus menikah dengan dia, saya tidak mau minta lagi. Maksudnya begini, saya nggak mau datang minta ke orang tua lagi. Kita bisa menikah, apakah sudah boleh menikah? Saya tidak mau minta saat itu, saya tidak mau minta. Kenapa rasa begitu? Belum, saya tidak mau minta. Tapi kalau saya menikah dengan Yohana, orang tua harus minta saya menikah dengan dia. Keren dah? Bukan keren, goblok. Karena saya tahu itu nggak mungkin. Jadi saya begitu saja sekalian. Maksudnya kalau nggak boleh sekalian gitu loh. Supaya mana ya sudah, karena saya sudah nggak tahu mau bikin apa. Kecil sekali sih. Kecil sekali. Jangan tanggung-tanggung. Langsung bikin syarat yang tinggi. Kayak misalnya gini, emang saya jawaban. Saya juga punya syarat dong. Padahal bajingan. Padahal yang bikin masalah. Berarti banyak. Nah sekarang secara logika, mana ada yang mau? Jelas. Saat itu. Iya tuh. Masa begini? Bikin masalah. Nuntut lagi. No, nikah dengan Yohana ya, tolong please. Ya nggak ada yang mau. Kalau saya posisi begitu, tonjok gitu nih terang aja. Tapi betul, saya nikah. Saya bilang begitu. Jadi bukan main-main. Cuma mungkin saya emosi, mungkin saya sudah jaga luapkan, sudahlah biar sekalian. Kalau begini, maksudnya kalaupun batal, saya ada standar juga. Ya memang saya mintanya harus minta ke saya dong, bukan saya minta ke situ. Sejual mahal. Udah sejual mahal, jadi ya sudah. Saya minta begitu, tapi serius, saya ngomong gitu. Entah saat itu emosi atau cuman omongan biasa atau ya sudah. Itu November. Nah, 2008. 3 bulan kemudian. Saya lagi bawa mobil, waktu itu kita karena buka warung ada pesanan makanan cukup banyak, lalu kita antar. Nah perjalanan pulang saya mau ngisi bensin, jadi lagi jadi ngobrol santai cerita. Jadi di dalam mobil itu saya, mamanya Yohana, lalu sama Esther. Sudah kita ngobrol santai. Sudah saya pun nggak mikir apa-apa, ngantar santai seperti biasa kan. Ya karena saya belajar untuk hidup. Jadi saya sudah nggak singgung-singgung menikah, nggak singgung. Saya tahu lah. Bukan malas tahu. Saya pun juga belajar untuk tidak kasih beban ke Yohana. Bukan ke Yohana, kasihan. Dia kan pernah saya nuntut dia, ayo bilang kau papa mama kamu doang begini. Untuk kita nikah. Maksudnya kan nggak mungkin saya ngomong. Nanti jadi konflik. Kalau dia ngomong kan istilahnya saya berpikir, ini kan anaknya, ya toh, anak kan kalau ngomong ke orang tua mungkin pasti, lebih bukan pasti nih, maksudnya masih bisa lobby gitu loh, dia yang tahu. Saya jujur 3 bulan itu yang selama mulai dari November sudah saya nggak singgung ya, sudahlah jalani saja. Lagi dalam perjalanan Februari saya ingat Februari itu hari Jumat, saya ingat sekali hari Jumat, tanggalnya saya lupa, tapi bulan Februari.
sore pas lagi mau salah satu jalan pom bensin di Jogja, pas lagi pelan-pelan di lampu merah, mami setel, mami tiba-tiba tanya, Yohana, kalian sudah siap menikah? Ketika pertanyaan itu keluar, saya ingat hari yang saya berdoa. Kalau saya menikah dengan memang ini jodohnya saya, bukan saya yang minta, tapi orang tuanya yang minta. Kayak Tuhan tuh senyum baru dia kasihnya. Itu tuh jawab sudah. Meskipun tidak ada papi di situ ya. Nggak ada papi, tapi saya tahu. Nggak mungkin mami menawarkan kami menikah tanpa persetujuan papi ya. Nggak mungkin lah, toh ini kan orang tua. Terus saya bilang, ya siap, langsung otomatis siap. Mami cuma, ya udah atur kapan kalian mau menikah. Tahu? Saya bilang ini, saya waktu jalan semua tercampur, senang apa dan saya cuma berpikir, goblok banget saya. 5 tahun saya berjuang, ini saya menyerah, cuma 3 bulan beres. 5 tahun, 4 atau 5 tahun saya berusaha dengan kekuatan saya. Ketika saya menyerah, saya surrender. Terserah Tuhan mau seperti apa. 3 bulan. 3 bulan. 90 hari. Kekuatan punya berserat begitu ya. Jadi mengampuni. Kita belajar kemarin itu. Maksudnya saya belajar ya. Mengampuni. Mengampuni, tentang mengampuni. Nah, yang hari ini, yang saat ini, ya saya berserah. Sudah. Ketika itu terjadi, saya berserah, dapat jalan Tuhan. Semangat sekali, pulang sampai rumah. Saya dengan Yohana nangis bahagia. Akhirnya bisa menikah, akhirnya bisa bergandengan tangan, akhirnya bisa berpelukan nantinya, gitu loh. Maksudnya gini, akhirnya kami bisa menjalankan sebuah hubungan pernikahan, sebuah hubungan dalam keluarga dengan normal. Walaupun awalnya salah. Walaupun awalnya salah, akhirnya ini jawaban dari yang kita gumulkan selama ini.